kalau Emil Audero sudah pasti tidak mau, sudah pasti tidak bisa maksud saya. Dia tidak bilang tidak mau, dan dia tidak bilang juga mau. Oke, jadi kita digantungin Emil Audero nih Pak? Nggak digantung, ibarat cinta kan perlu waktu, Bos. Wah. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Kali ini masih bersama gue Ray Satnan dan juga ada tamu istimewa lagi nih yang akhirnya datang lagi ke sini. Wah, benar-benar luar biasa nih, sebuah kehormatan juga bagi kami. Ada Bapak Exco PSSI, Bapak Hassani Abdul Ghani yang sedang digemari oleh netizen. Lo panggil gue Bapak bikin gue tua aja. Apa kabar Pak Sani? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak udah datang ke sini ke konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Ya namanya Sepak Bola Indonesia tentunya kita bakal bahas Sepak Bola Indonesia nih. Yeah. Pak Hassani pasti sudah ngelotok juga dan ada sebuah isu yang memang sekarang jadi bahan perbincangan terus-menerus ya dalam 2 bulan terakhir lah, yaitu soal naturalisasi gitu. Nah, bicara naturalisasi mungkin saya pengen kasih tahu dulu karena di sini kita juga sedang campaign menuju juara nih Pak nih. Okay. Menuju juara itu kan banyak caranya ya. Ya salah satunya mungkin sekarang yang jadi programnya PSSI untuk menuju juara itu adalah dengan program naturalisasi gitu. Apa sih yang mendasari awal gitu? Kenapa program naturalisasi ini akhirnya dijalankan lagi gitu? Apakah ini dari ide dari PSSI atau memang dari pelatih? Kalau saya jawab secara global, ini bukan ide PSSI. Oke. Ini yang terjadi perubahan di sepak bola dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak melakukan ini. Yes. Termasuk negara maju. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita nggak ikut, orang pikir, what's wrong with you? Oke. Ya kan? Yeah. Berarti ada kesalahan di kita. Aneh. Karena hampir semua negara ikut. Kalau kita bicara lawan kita yang tiap saat kita bertemu, Thailand, Vietnam yang hampir hari ini kita nggak bisa kalahin, mereka sudah ada pemain naturalisasi. Ya, betul. Ya kan? Malaysia udah panas dingin gara-gara dia dengar kita juga buat naturalisasi. Nah, memang benar kalau kita lihat dari sejarah, kita baru memulai 2010. Ya. Di saat itu kita ambil Gonzales CS. Itu berbeda dengan naturalisasi hari ini. Waktu itu adalah pemain yang bermain di liga kita. Iya. Pemain asing yang bermain di liga kita naturalisasi. Iya betul. Memang itu persyaratannya memenuhi syarat. Kalau dari peraturan FIFA, kalau dia sudah bermain 5 tahun di negara tersebut. Betul. Aturan dalam negeri mau warga negara juga masuk. Bisa perkawinan, bisa dia juga 5 tahun. Oke. Yang kita naturalisasi sekarang itu berbeda. Nah, memang ada tahap berikutnya kalau saya nggak salah 2012. Yes. Ada rombongan dari Belanda. Iya, Lili Pali dan kawan-kawan. Ya, itu turunan. Iya. Turunan. Nah, itu agak sedikit beli kucing dalam karung itu. Iya, karena memang ada beberapa pemain udah. Nah, tapi itu kebutuhannya bukan buat timnas, lebih ke klub. Betul. Pada saat itu. Nah, setelah itu di masa pengurusan kita nggak berbicara lagi tentang naturalisasi. Iya. Sampai akhirnya si STY sebagai pelatih melihat materi yang diberikan kepada dia dengan tuntutan kami supaya dia bisa menjuarai salah satu apalah yang ada di ASEAN, bisa SEA Games atau Piala AFF. Kan itu kerinduan kita. Betul. Terakhir kan kita juara 91 di Manila. Berarti kan itu 30 tahun yang lalu. AFF, ya kita abadi dengan juara 2. Iya. Juara? Iya, runner up dong. Runner up peringkat. Bukan juara. Iya. Juara hanya 1 kan? Juara hanya 1. Oke, sepakat kita. Nah, STY bilang, saya butuh materi baru. Oh oke, silakan. Tapi kami nggak mau naturalisasi. Kata STY tidak. Saya mau ajak pemain-pemain turunan Indonesia yang ada di Eropa kembali ke Indonesia. Agak bingung kita waktu itu. Ada yang bingung nggak? Iya. Terlalu berpikir dengan naturalisasi. Kami berpikir memang ini naturalisasi, tapi bukan naturalisasi kelas A lah, yang halusnya lah gitu kan. Kita mengajak kembali anak-anak Indonesia yang berimigran ke luar negeri, karena orang tuanya dulu pergi, ini kita ajak kembali. Kalau seperti Prancis, orang luar datang ke dia. Yes, imigran banyak ya. Makanya nggak main Prancis, main ke Aljazair, main ke Afrika. Ya, ini kita kira-kira yang nggak main di Belanda, main ke kita. Itu. Oke.
hampir 2 tahun nggak jalan-jalan. ST kan mulai merajuk lah, mulai dengar. Iya. Ya kalian media kan tahu lah. Betul. Kenapa ini ribut, kenapa itu segala macam. Nah, gue sebagai esko kan wajib kan, esko itu kan wajib dalam setahun 2 kali harus ada rapat. Wajib. Gitu. Kalau nggak 2 kali berarti ada pelanggaran. Ya gue tunggulah 2 kali setahun kan. Enggak, tapi akhirnya ada beberapa kali meeting. Saya mendengar tentang obrolan tentang naturalisasi. Khususnya waktu itu untuk persiapan Piala Dunia kita tahun lalu. Karena Pak Presiden juga mau tolong dong pemain jangan kita dibantai lah sebagai tuan rumah gitu. Nah, terpikirlah pada saat itu naturalisasi itu. Ya udah, tapi karena nggak jadi pandemi, udah kembali nol lagi. Jadi 0-0 kan. Begitu kita mau berangkat, anak-anak ini mau berangkat ke Turki sebelum masuk AFF, Pak Ketum berbicara sama media tentang naturalisasi yang diminta oleh STY. Saya hadir di situ. Oh, masih jadi ketum naturalisasi. Oh iya. Tolong Pak Hasan dibantu. Disitulah saya mulai terlibat. November akhir. Ya udah, gue langsung pakai Ferrari bos. Nggak lagi pakai mobil biasa. Kenceng, kontak teman-teman di Eropa. Maka hari ini kami sudah memiliki yang confirm udah 3 pemain. 3 pemain ya. Itu si Jordi Amat, Sandy Walsh dan juga Saint Patinama ya. Oke, 3 pemain. Nah Pak, kriterianya yang diminta sama STY seperti apa Pak untuk pemain naturalisasi ini? Oke, ini juga mesti kita clear ya. Kami di federasi termasuk saya yang mengurus ini tidak melempar nama. Saya berpikir dulu ini nama dari Dirtek. Karena waktu itu sempat ada kabar udah dicari-cari, udah dikumpul-kumpulin nih nama-nama pemain keturunan, ada 50-an disaring-saring kan? Banyak ya. Iya, banyak. Setelah saya berkenalan dengan STY lebih akrab, saya baru tahu dia punya tim khusus. Yang menseleksi nama-nama pemain turunan. Jadi waktu dia kasih ke saya, itu udah mateng. Mateng dalam arti ini ayahnya siapa, dia udah kasih tuh. Turunannya bagaimana, bermain di mana. Saya hanya datang konfirmasi, benar nggak ini? 100% semua benar. Nah, salah satu yang membantu tim ini, dia pernah bekerja di AFC. Yang hari ini dia bekerja untuk STY. Dia tim analisisnya STY. Nah, lu mau kasih nama sembarangan ke dia? Belum tentu diterima sama STY. Dia mau pemain yang kualitas dan standar yang dia mau. Dalam pertemuan saya secara face to face sama dia waktu itu, yang kenapa saya akhirnya saya bela dia hari ini mati-matian. Dia buat syarat untuk pemain naturalisasi ini tidak boleh skillnya sama dengan pemain yang ada di Indonesia. Iya, pasti. Dia mau yang di atas. Iya. Nah, kriterianya pemain yang 3 nama tadi, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, di atas pemain kita apa? Proofnya apa? Ya kan? Ada orang bilang, apa dasarnya kita pilih dia? Bos, liga yang dia bermain di Liga Belgia, betul. Belgia nomor 1 di FIFA. Benar. Ya. Liga Jupiter Istanbul termasuk top liga di ya. Dan dia bermain di Liga 1-nya, di liga utamanya. Betul. Iya kan? Betul. Ya, kalau dia pemain biasa-biasa aja nggak mungkin dong di situ bermain. Saint Patinama bermain di Liga Norwegia juga liga nomor 1-nya. Betul. Nah, mungkin buat Sintayong itu dead proof. Kualitas pemainnya nggak jangan-jangan. Iya. Nah, tugas saya waktu itu karena 2 tahun nggak jalan-jalan, gue cuma ngegolin aja. Mau nggak lo ke Indonesia? Maka dapatlah 3 ini. Dari sekian banyak yang kita coba godain, 3 kan ada yang gagal. Miss Hilger sama Kevin Dick. Iya, betul. Itu gagal. Ragnar Oramangun juga gagal gitu. Tinjani juga nggak mau gitu. Jadi nggak mudah juga. Awalnya gue pikir kan, ya gue kan berpikir kayak orang lain berpikir. Rasanya kan, wah
timnas ini kan hebat kali gitu kan. Jadi siapa aja mau main kan. Mau main. Iyalah ya, kalau Liga Indonesia main, pemain Indonesia pasti mau. Orang luar kan mikir-mikir. Karena awal saya lihat, gampang benar ya mereka mau. Setelah saya dalamin, berat bos. Hari ini jadi beban gue malah. Bebannya tuh kenapa, Pak? Kalau nggak dapat kan gue kalau kerja itu harus dapat. Iya. Kalau nggak dapat itu dikasih itu kayaknya gimana gitu. Jadi gue push habis-habisan. Kayak terakhir kan Emil Adero. Kayak nggak mau gitu. Ada yang marah kan netizen. Udah kalau nggak mau nggak usah di itu Pak. Ya lo ngomong gitu. Kalau gue kan beda cara. Gue kan negosiator. Iya, yes. Negosiator itu baru bisa tidur kalau goal. Iya. Kalau fail nggak tidur bos. Harus cari penggantinya yang sepadan siapa? Iya. Iya, harus mikir lagi ya. Harus mikir lagi. Gitu, itu ceritanya kenapa kita memulai naturalisasi. Tapi naturalisasi itu bukan sesuatu barang yang harus kita perdebatkan hari ini. Ya. Karena itu is global. Impact dari globalisasi. Ya memang betul banget. Ya memang di mana-mana lah sampai sekelas Italia aja kan naturalisasi. Ya. Itu tadi kriteria-kriterianya jadi memang nggak sembarangan ya. Memang salah satunya memang sudah dipikirkan itu ya. Kualitas memang harus di atas rata-rata pemain kita ya. Betul. Oke, menit bermain juga memang sudah harus diakui. Memang itu menjadi salah satu tolak ukur juga ya. Betul. Oke. Itu wilayahnya technical lah. Technical ya. Nah Pak, kenapa harus sampai meminta bantuan agent? Ini perlu dijelaskan juga nih, karena banyak yang tanya ngapain pakai agent mahal-mahal. Ada tuh. Lo sebut aja namanya. Ya kan? Ya kan ada tuh banyak netizen. Sampai gue bilang kan beda ilmu. Jadi gini. Kenapa 2 tahun nggak jalan? Sedangkan waktu gue dapat dokumennya si Jordi Amat sama si Sandy Walsh, di PSSI udah ada. Ya memang. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, kenapa nggak jalan? Uang dia mau kok. Iya, dia datang sendiri jalan? Waktu itu 2 bulan lalu, 3 bulan, tahun lalu lah. Pertanyaan saya, kenapa nggak jalan? Ya. Ya kan? Kalau kita berpikir cara pikir kita, ya nggak jalan bos. Di Eropa, di negara maju, tidak ada pemain yang tidak punya agent. Yes, benar. Itu benar. Semuanya pasti dibawa agent sih. Hanya pemain-pemain kita yang masih ogah pakai agent. Iya. Mau aja ditipu-tipu sama, ya kan? Orang di sana udah nggak pikir agent, nggak pikir lagi soal kontrak itu urusan agent. Ya. Dia hanya mikir untuk bermain. Betul. Ya kan? Betul. Kalau gue bawa cara pikir gue, cara pikir Indonesia, ya nggak ketemu udah 2 tahun. Iya sih. Hah? Orang bilang, kenapa harus pakai agent? Gue pakai cara mikir mereka. Oke. Ya negosiasi sih namanya juga ya. Ya kan? Ya. Kita bukan amatir. Yang kita hire ini pemain profesional. Salah agent pun belum tentu dia mau. Ya. Untungnya Pak Erik itu pernah pegang klub gede. Iya. Inter Milan. Nah, agent yang gue pakai ini salah satu penyuplai pemain untuk Inter Milan dulunya. Okay. Orang Itali. Punya base di Switzerland sama di Spanyol. Oke. Dia ada 3 base. Nah, gue dikenalin oleh Pak Erik waktu dia pergi ke Indonesia dulu. Udah sekian tahun nih nggak ketemu. Gue kontak dia. Dia pikir Pak Erik mau beli klub lagi. No. Ini urusan gue di timnas. Gue butuh pemain untuk naturalisasi. Oke, dia bilang. Ngerti saya, dia bilang. Siapa? Kasih nama. Wah, dia bilang. Ya oke lah, gue bantu walaupun gue nggak kenal nih pemain gitu. Tapi karena Hasani dengan Erik, gue respect lah, dia bilang. Dia bantu. Mas, saya nggak tahu. Awalnya saya nggak kepikir ke situ. Setelah dia kontak agen pemain yang di Belanda, orang Belanda tahu ini siapa nih agen ini. Salah satu klien dia, kiper Liverpool. Oh, okay. Alisson Becker. Grup dia yang memiliki Leeds United. Oh, iya. Ya kan? Iya.
Berarti kan orang kaya lah di sana. Iya, benar. Ya kan? Iya. Psikologis saya, pemain-pemain yang tadi kita ambil, mungkin pilihan pertamanya bukan tertarik untuk main di timnas, Yes. tapi dia tertarik Masuk dengan ke agennya agen dia. besar ini. Iya. One day ini gue bisa main di klub besar, Oke. karena dia agen ini kan pegang klub-klub besar. Paling nggak di Italia dia klub Liga Italia Iyalah. hampir dia semua pegang gitu. Kan orang mengharap kan, Betul. karena profesi dia pemain kan. Iya. Itu awalnya langsung jadi cepat. Ya kan? Orang tanya berapa? Kagak mahal bos, gue bayar dia. Ini harga pertemanan. Tapi nggak free juga bos. Iya. Nah, orang langsung memikirkan mungkin selama ini ada proyek setiap ada naturalisasi. Iya. Oh pemain itu nanti dibayar. Nah, ya ada yang pertanyaan kayak gitu tuh Pak, dikasih fasilitas apa nanti tuh pemain itu? Nol. Tidak dikasih apa-apa. Oke. Dia, ini gue cerita, Sandy Walsh, Jordi Amat, kebanggaan dia karena dia turunan Indonesia. Ya kalau secara kita jujur aja, karena dia nggak terpilih dari timnas Spanyol sama timnas Belanda, jadi dia masih ada kesempatan jadi main timnas kita. Gue nggak sanggup bayar dia. PSSI nggak sanggup bayar dia. Oke, ini gue contoh. Begitu Sandy Walsh mau masuk mari, ada rumus Persija sama Bali United kontak dia. Oke. Terus? Ada rumor situ kan? Iya, 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 iya. Pemilik klub salah satu yang mau juara ini, yang mau juara Liga 1, Iya. udah tahu loh siapa. Iya. Hasani. Gila pemain-pemain yang lo rekomendasi ya. Kenapa bos? Nggak sanggup gue bayar. Belum sanggup kita bayar. Harga dia masih tinggi bos. Level berapa Pak? Paling murah, Sen Patinama. Itu 2,5 juta. 2,5 juta US per tahun. Per tahun. Oke. Kalau masuk Emil Adero, 200 M bos. Tahun. 200 M berarti kan kita punya 4 klub. di Gulirin sini. satu liga dong. Iya. Gulirin satu musim Iya, liga. iya, iya, iya. Gulirin satu musim liga. Jadi liga. Iya, LIB, jadi bos. lebih. Iya, benar. Iya kan? Iya. Berarti LIB nggak usah mainkan itu, bayar Adero. Bayar ada doang. Enggak. Ini masalah bagaimana hubungan kami dengan si agent ini. Iya. Agent ini bagaimana deal. Ini lebih ke mana profesionalismenya. Iya. Ya kan? Oh, pemain tua. Nggak ada yang tua, bos. Sen Iya. Patinama 23 tahun. Betul. Sandy Walsh 26 tahun. Paling tua Paling Jordi tua Amat. Jordi Amat 30. Benar. Kalau menurut ST 8 tahun lagi masih oke. Masih oke. Karena dia besar Back tengah juga. back tengah juga dan dia besar di Eropa. Iya. Cara latihnya beda. Nah, tolong teman-teman maupun pengamat sepak bola yang merasa jadi pengamat, jangan sampai ilmunya diketawain orang. Kalau pola pikirnya amatir, jangan berbicara profesional, nggak nyambung. Iya, iya. Jadi gue bilang beda ilmu, ya itu ilmunya beda. Sorry bos, gue kan main di bisnis ini udah 20 tahun. Gue pernah datangin Liverpool, gue pernah datangin David Beckham. Gue bawa musik, siapa yang nggak gue bawa? Jadi gue ngerti bisnis ini. Oke. Jadi kalau gue nggak pakai agent, ngapain? Gue mau bayar agent, gue mau duduk manis. Iya benar. Tapi bayar agent ini selevel berapa Pak? Kalau menurut lo mahalnya seberapa? Saya ya, Mikirnya mikirnya bisa sampai 3M. Nyampe nggak Pak? 3M. Heeh. Kalau 3M gue ada 12 pemain gue bawa kemari. Berapa? Ratusan bos. Ratusan? Iya. Ratusan juta doang. Iya Masa wajar gua- lah, pesawat ya di kesana sini lah ya, konteksnya Kalau lo sini nggak ya. kasih juga berarti lo negeri lo sosialis dah. Itu Iya, iya, ibaratnya nikah. Heeh. Apa istilahnya kalau Nggak ada mahar. maharnya Iya, mahar. mahar satu perangkat sembayang gitu kan. Iya iya iya. Enggak kayak gitu bos, kita berdagang bos. Oke. Jadi gitu ya Pak. Nah Pak, kalau Emil Audero sudah pasti tidak mau, sudah pasti tidak bisa maksud saya. Dia tidak bilang tidak mau. Dan dia tidak bilang juga mau. Oke. Jadi kita digantungin Emil Audero nih Pak. Enggak digantung. Ibarat cinta kan perlu waktu bos. Wah. Masa cewek langsung bilang mau? Iya. Dia merasa terlalu murah cewek ini kalau langsung mau. Tapi apa yang dijadikan apa ya nilai Kenapa plus? ngotot ambil Adero? Iya. Kenapa ngotot? Saya nggak tahu.
Tapi ini pemikiran saya aja. Saya kan orangnya progresif, cara berpikir saya. Dan saya kan 20 tahun bermain di business sport. Iya kan? Dasar saya kan di sana. Saya kan selalu melihat secara marketing, manajemen. Orang bilang saya, lo ngerti bola apa? Gua kagak ngerti bola, bos. Tapi gua ngerti manajemen bola. Gua ngerti marketing bola. Bagaimana gua mesti jual bola ini, gua ngerti. Dan gua buktikan di Asian Games. Gitu. Jadi kalau orang mau bilang gua nggak ngerti, sorry dulu, kita duduk aja buat debat, ayo. Kalau Adero masuk, kan dia pemain paling top di level paling top hari ini, yaitu Liga nomor 1 di dunia, ya Italia, Bundesliga, Inggris, that the top level, the top Spanish, 4 top league gitu. Kalau dia masuk, kan kita bisa tarik lagi pemain turunan yang levelnya di atas yang ada sekarang, yang bermain di sekarang si Jero bermain di Crystal Palace, sama si Pascal yang bermain di United di sana. Belum lagi yang lain kita nggak tahu. Orang akan datang ke Indonesia lihat, wow, ada apa di Indonesia? Kan semua mimpi kita bukan sekedar juara AFF kan? Ya bukan dong. Kita mau tembus dunia kan? Iya. Ya jangan sombong juga. Kalau mereka ini ngumpul bisa tembus dunia, itu otomatis semua talent lokal akan naik, kompetisi akan naik, ke bawah itu impactnya. Contoh saya bilang ya, ini contoh kecil ya. Orang mengatakan, oh habis duit buat Asian Games. Ini contoh aja saya bilang. Habis duit untuk acara Asian Games itu hampir 6,6 triliun. Iya. Selama Asian Games, hasil riset perputaran uang 70 triliun. Iya. Ini compare aja. Kalau pemain kita, timnas yang pernah masuk Piala Dunia zaman Hindia Belanda. Hindia Belanda ya, kita belum Hindia Belanda, ya. ya betul. Sekarang kita masuk, karena Asia punya 7 slot kan. Ya. Bisa aja kan kalau kita bisa imbangin Arab segala macam. Ya. Misalnya kita masuk, automatically liga kita naik. Pemain-pemain yang naik dilakukan oleh Jepang. Dia menaturalisasi pemain Brazil untuk meningkatkan kompetisi dia. Hari ini dia nikmati. Iya. Kita hal yang sama. Begitu materi kita bagus, kita nggak butuh lagi pemain dari luar negeri. Karena pemain kita udah main di luar negeri. Iya. Jadi jangan instan lihatnya, jangan pendek. Hanya satu yang sukses dalam hidup ini, yaitu mie instan. Yang lain yang instan nggak sukses, bos. Iya. Saya berpikir ke sana. Saya berpikir 4 langkah ke depan. Ibarat kita main catur. Tapi apakah nanti pemain timnas kita nanti keturunan semua, Pak? Sudah ada batasannya nggak sih berapa banyak jumlahnya di dalam satu tim? Tidak ada aturan. No limit berarti? No limit. Prancis no limit. Ya. Ya kan? Tapi hari ini STY kan cuma minta 4. Oke. Kita proof 4. Oke, 4. Kita proof 4. Udah bertahan dengan 4. Dari sekian database yang dia punya, saya cuma minta 4. Dia cuma minta 4. Dia bilang gitu. Kita proof 4. Ya kan? Oke. Kalau suatu hari dia bilang gua tambah 2 lagi, ya kita lihat. Oke. Jadi gitu ya. Ya. 4. Berarti satu lagi yang sedang dikejar, paling dikejar siapa, Pak? Jody Wehrman itu? Ya, karena dengan si Emil Adero sudah belum menyatakan tolak dan belum menyatakan juga mau, kita fokus ke Jody Wehrman. Oke. Sejauh ini sudah seperti apa nih proses pendekatan Kalian dengan Jody kapan Wehrman? ini terbitnya? Besok ya? Kamis. Kamis itu besok ya? Ya mungkin besok udah ada berita. Wah. Karena malam ini SDY ngomong sama dia. Oke. Ya memang, tapi semua pemain ini sengaja juga gua atur supaya dia ngomong sebelum kita berbicara. Bisa. Tapi memang semua pemain ini face to face dulu dengan ST ya, Pak? Oh yes. Oke. Semua ini kekuasaannya ada di STY. Kalau mau hilang naturalisasi ini, pecat aja STY. Kalau enggak kantor lu diseruduk sama netizen. Ya. Iya. Berarti Jody Wehrman bisa dibilang pemain
keempat dan mungkin terakhir untuk saat ini untuk seniornya. untuk seniornya. Oke, kalau Jordi Weirman-nya gagal juga Pak, siapa alternatif? Orang tuanya sudah ada semua. Jelas siapa turunannya. Sudah semua. Gua rasa yang bantu kita di pemerintah nggak suka timnas kali.